Di tanah Betawi yang ramai, hiduplah seorang pemuda bernama Jampang. Bukan sekadar pemuda biasa, Jampang tumbuh menjadi sosok yang namanya melegenda, dikenal sebagai jagoan yang membela rakyat kecil. Tapi, bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya hingga ia menjadi pahlawan di mata masyarakat? Mari kita telusuri bersama kisah hidup si Jampang, dari konflik hingga kemenangan. Jampang lahir di tengah-tengah masyarakat yang hidup di bawah tekanan para tuan tanah dan kompeni Belanda. Sejak kecil, ia sudah melihat ketidakadilan di mana-mana. Orang tuanya adalah petani sederhana yang sering diperas, dan pemandangan ini menumbuhkan benih perlawanan dalam dirinya. Ayahnya, yang juga seorang pesilat, mulai mengajari Jampang ilmu bela diri bukan untuk mencari gara-gara, tapi untuk membela diri dan melindungi yang lemah. Jampang adalah murid yang berbakat. Ia tidak hanya belajar silat dari ayahnya, tapi juga berguru ke berbagai pendekar di seantero Betawi dan sekitarnya. Setiap gerakan, setiap jurus, ia serap dengan cepat. Namun, yang paling penting, ia diajarkan filosofi bahwa kekuatan sejati bukan untuk pamer, tapi untuk menolong sesama. Prinsip inilah yang akan menjadi kompas moralnya seumur hidup. Beranjak dewasa, Jampang menyaksikan penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Pajak yang mencekik, perlakuan semena-mena dari para centeng tuan tanah, dan ketidakberdayaan masyarakat membuatnya tidak bisa lagi tinggal diam. Inilah titik balik dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menggunakan keahliannya untuk melawan. Tapi, ia tidak sendirian. Ia mulai mengumpulkan teman-teman seperjuangannya. Orang-orang yang punya semangat yang sama untuk menegakkan keadilan. Konflik pertama Jampang yang paling terkenal adalah dengan para tuan tanah licik. Mereka ini, dengan bantuan kompeni, merampas tanah rakyat dengan dalih utang atau pajak yang tidak masuk akal. Jampang dan kelompoknya tidak tinggal diam. Mereka sering melakukan aksi-aksi heroik. Malam hari, mereka menyelinap ke lumbung-lumbung padi milik tuan tanah, mengambil hasil bumi yang seharusnya menjadi hak rakyat, lalu membagikannya kembali kepada para petani yang kelaparan. Aksi ini tentu saja membuat para tuan tanah murka. Mereka menyewa para jagoan bayaran dan centeng-centeng untuk menangkap Jampang. Pertarungan demi pertarungan pun tak terhindarkan. Disinilah nama Jampang mulai berkibar. Setiap kali para centeng datang untuk menindas warga, Jampang selalu muncul. Dengan jurus-jurus silatnya yang lincah dan efektif, ia berhasil mengalahkan mereka. Ia bukan sekadar petarung, tapi juga ahli strategi. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur, memanfaatkan pengetahuan tentang lingkungannya untuk mengelabui lawan. Salah satu kisah yang paling melegenda adalah ketika Jampang berhadapan dengan seorang jagoan bayaran yang sangat ditakuti. Jagoan ini dikenal kejam dan tidak terkalahkan. Pertarungan mereka berlangsung sengit, menjadi tontonan yang menegangkan. Tapi dengan kecerdikan dan penguasaan ilmu silat yang tinggi, Jampang berhasil mengalahkannya. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tapi juga kemenangan moral. Rakyat melihat bahwa penindas sekuat apapun bisa dikalahkan jika mereka bersatu dan berani melawan. Nama Jampang semakin santer terdengar hingga ke telinga para pejabat kompeni. Mereka melihat Jampang bukan lagi sekadar perampok biasa, tapi sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan mereka. Mereka mulai melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkapnya. Poster-poster bertuliskan dicari, Jampang, hidup atau mati disebar ke seluruh pelosok. Hadiah besar ditawarkan bagi siapa saja yang bisa menangkapnya. Situasi ini membuat ruang gerak Jampang menjadi terbatas. Ia harus terus berpindah-pindah tempat, bersembunyi di hutan, di kampung-kampung terpencil, selalu waspada terhadap mata-mata. Namun, dukungan rakyat tidak pernah surut. Mereka justru semakin melindunginya. Setiap kali tentara kompeni datang mencari, warga selalu kompak memberikan informasi yang salah atau pura-pura tidak tahu. Bagi mereka, melindungi Jampang sama dengan melindungi harapan mereka sendiri. Di tengah pelariannya, Jampang tidak berhenti berjuang. Ia terus mengorganisir perlawanan-perlawanan kecil. Ia mengajarkan ilmu bela diri kepada para pemuda di desa-desa yang ia singgahi, menanamkan semangat keberanian dan persatuan. Ia percaya bahwa perjuangan ini bukan hanya miliknya, tapi milik semua orang yang tertindas. Namun, seperti kisah pahlawan pada umumnya, ada pengkhianatan. Konon, ada orang dekatnya yang tergiur dengan iming-iming hadiah dari kompeni, lalu membocorkan tempat persembunyian Jampang. Dalam sebuah penyergapan besar-besaran, Jampang akhirnya terkepung. Meski dikeroyok oleh puluhan tentara bersenjata lengkap,
Jampang tidak menyerah begitu saja. Ia melawan dengan gagah berani, menunjukkan semangat juang seorang pendekar sejati hingga titik darah penghabisan. Akhir hidup Jampang memang tragis, namun semangatnya tidak pernah mati. Kematiannya justru menyulut api perlawanan yang lebih besar di hati masyarakat Betawi. Namanya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Kisah-kisahnya diceritakan turun-temurun, dari mulut ke mulut, diolah dalam pertunjukan lenong, dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Kemenangan si Jampang sesungguhnya bukanlah terletak pada akhir hayatnya, tapi pada warisan yang ia tinggalkan. Ia menang karena berhasil menanamkan keberanian di hati rakyat. Ia menang karena namanya abadi sebagai pahlawan pembela wong cilik. Ia mengajarkan kita bahwa satu orang dengan niat tulus dan keberanian bisa membuat perubahan besar. Kisahnya adalah bukti bahwa kekuatan terbesar bukanlah senjata atau kekuasaan, melainkan semangat keadilan yang menyala di dalam dada. Hingga hari ini, legenda si Jampang terus hidup. Ia bukan hanya sekadar tokoh cerita, tapi juga cerminan dari cita-cita masyarakat akan keadilan dan kepahlawanan. Dari seorang pemuda biasa, Jampang menjelma menjadi ikon perlawanan yang tak lekang oleh waktu, membuktikan bahwa kemenangan sejati adalah ketika perjuanganmu dikenang dan dilanjutkan oleh banyak orang. Itulah kisah hidup si Jampang, pendekar Betawi yang namanya harum hingga sekarang. Semoga ceritanya bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berani membela kebenaran dan peduli terhadap sesama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menggali kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.